Selamat datang di Cahya, Cakrawala Parahyangan. Saya Navita akan bersama-sama dengan Anda menggali secercah inspirasi bagi pengembangan diri pribadi maupun komunitas Anda. Hari ini kita akan menggali tentang nilai-nilai yang disepakati bersama dalam suatu komunitas atau lembaga tertentu. Nilai-nilai yang disepakati bersama ini menjadi arah bagi setiap anggota di komunitas untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita komunitas. Nah, bagaimana dengan Unpar? Tentunya kita juga sudah sering mendengar tentang Sindu yang telah lama digaungkan sebagai nilai dan prinsip dasar Unpar. Untuk membicarakan hal ini lebih jauh, kami telah mengundang seorang narasumber yang sangat kompeten untuk diajak berdiskusi. Telah hadir di tengah-tengah kita saat ini Romo Thomas Kristiatmo, Kepala Lembaga Pengembangan Humaniora Unpar. Selamat datang Romo, terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Terima kasih atas undangannya. Nah, telah banyak catatan-catatan dan rumusan tentang spiritualitas dan nilai-nilai dasar Unpar. Dan Romo Atmo telah mengumpulkan catatan-catatan tersebut dan menjadikannya sebuah buku. Buku ini merupakan kumpulan pemikiran dari insan-insan Unpar dan telah diedit oleh Romo Atmo. Nah, apa isinya akan kita bahas bersama Romo Atmo saat ini. Nah, langsung aja Romo, bagaimana asal-muasal tentang Sindu dan mengapa sih Sindu itu perlu dan penting di Unpar? Terima kasih, Bu. Tentu saya akan menjawab dari kerangka perspektif filosofis yang lebih umum dulu. Ya, gagasannya adalah sebuah kelompok atau sebuah komunitas itu hanya akan bisa jalan bersama, tetap rukun, tetap eksis gitu ya dalam perkembangan zaman, kalau mereka memiliki kesamaan pertama-tama dalam hal judgment of values. Artinya, sebuah kelompok itu hanya akan jalan dan bisa bertahan, survive, kalau memiliki kesepakatan. Apa hal-hal yang kita anggap sebagai bernilai? Apa sebetulnya values yang bersama akan kita junjung? Nah, umumnya sebentuk kebersamaan, entah itu sebuah komunitas apapun di dalam sejarah pun menunjukkan begitu, sebuah negara atau entitas grup-grup yang lebih kecil atau bahkan keluarga itu bisa berjalan ke depan manakala ada seperangkat values yang dihidupi bersama. Pada mulanya values itu muncul sebagai barang yang tidak terumus. Bayangkanlah orang mulai membangun keluarga atau orang mulai membangun grup sahabat yang setiap hari apa akan berkumpul untuk melakukan sebuah kegiatan. Mereka tidak serta-merta mulai dengan merumuskan, yuk kita duduk, kita rumuskan hal-hal apa yang penting dan berharga untukku, untukmu, dan untuk kita. Tidak. Tapi tanpa mereka sadari, ada ikatan tertentu dalam bentuk values yang menyatukan mereka. Nah, ketika belum terumus, maka rumusan values itu secara filosofis disebut atematik. Tapi manakala ada kebutuhan tertentu, maka rumusan itu harus ada, lalu menjadi tematik. Itu kira-kira perspektif umum dalam dunia filsafat. Nah, Unpar semenjak berdirinya oleh dua orang founding fathers kita, Monsignor Art dan Keise, mereka tentu memiliki seperangkat tata nilai tertentu yang akan digunakan untuk membangun Unpar. Lalu mulai tahun 55 itu berjalan terus, tata nilai itu menjadi sesuatu yang atematik, belum terumus. Bukan berarti tidak ada, karena kalau tidak ada ya tidak akan survive bertahun-tahun. Baru kalau lihat dari catatan yang saya kumpulkan itu, sudah ada kumpulannya, saya merapikan dan mengedit gitu. Mulai tahun 2011 ada gagasan untuk yuk kita rumuskan bersama. Lalu pertemuannya salah satunya misalnya 2012. Mereka yang mengenal Unpar dengan baik dan cukup senior pada waktu itu, saya belum bergabung, mereka lalu merumuskan bahwa ternyata kalau kita gali dari dua orang founding fathers,
dari konteks Indonesia dan juga dari konteks kultur setempat Sunda, itu ada perangkat nilai tertentu yang selama ini sudah dihidupi, lalu kita sekarang hendak merumuskan. Lalu melalui aneka diskusi, melalui aneka macam bersama kegiatan untuk mengumpulkan brainstorming dan seterusnya, akhirnya pada tahun 2014 jadilah rumusan yang kita sebut sebagai spiritualitas dan nilai dasar Universitas Katolik Parahyangan, atau kita mengenalnya dengan Sindu. Itu kira-kira gagasan sejarahnya. Maka ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, bukan sesuatu yang dibuat oleh mereka yang merumuskan buku itu, apalagi dibuat oleh Romo Atmo, tentu tidak. Tapi itu dari apa yang sudah dihidupi selama bertahun-tahun, terus dirumuskan. Itu kira-kira bagaimana Sindu itu lahir. Oke. Nah, itu kita sudah melihat, mengetahui ya, perjalanannya dari dulu sampai sekarang. Jadi ada 2011, kemudian 2014 bersama-sama merumuskan. Nah, kemudian dari saat itu sehingga saat ini bagaimana itu pelaksanaannya di Unpar, Romo? Mulai, ya sebutlah tonggaknya mulai terumus jadi itu menurut buku itu kan berarti mulai 2014. Lalu ada aneka macam upaya untuk mempromosikan Sindu. Biasanya karena waktu itu buku besar ini belum diterbitkan, mereka mulai dengan menerbitkan aneka buku saku yang rumusan Sindunya sendiri sudah baku. Kalau mau kita lihat dari catatan-catatan, rumusannya sudah baku dan praktis. Orang menyebut atau kita mengenalnya sebagai 3 nilai dasar dan 7 prinsip etis ya. Kalau saya mau mengulang misalnya, dari 3 nilai dasar itu cinta kasih dalam kebenaran, lalu hidup dalam keberagaman, dan kemanusiaan yang utuh. Maka ini menjadi nilai dasar, menjadi core values, menjadi basic values yang akan dihidupi. Lalu dari ketiganya diturunkanlah 7 prinsip etis yang sebetulnya kesemuanya dalam dunia filsafat ya itu adalah values gitu ya. Lalu ada keterbukaan, sikap transformatif, kejujuran, preferential option for the poor, berpihakan pada orang yang papa, lalu bonum commune, kebaikan bersama, prinsip solidaritas dan nirvana. Oke, jadi ada 3 plus 7 itu. Lalu selama bertahun-tahun kemudian ini selalu digemakan, terutama disampaikan kepada para mahasiswa yang baru masuk dalam program siap, terdahulu bernama ospek, apapun namanya akan berganti sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi para mahasiswa yang mulai bergabung dengan Unpar diperkenalkan, ini loh perangkat tata nilai Unpar, ini loh Sindu. Lalu perlahan-lahan mulai disadari bahwa ini juga kan pada dasarnya ketika menggali Sindu itu tidak dimaksudkan hanya untuk para mahasiswa, tapi untuk seluruh civitas akademika Unpar. Nah, dengan demikian mulailah ada sejumlah upaya untuk diperkenalkannya juga kepada para karyawan, kepada dosen, kepada tendik dan mereka yang terlibat. Maka lalu ada sejumlah program proses introduksi orang ke dalam Unpar. Itu juga ada bagian sesi yang mengenalkan Sindu. Lalu semakin ke arah sini itu mulai semakin disadari pentingnya tata nilai bersama itu tadi, yang tadi di awal sudah saya jelaskan. Lalu sekarang, tahun-tahun terakhir atau kurang-kurangnya 1 tahun terakhir ini, kami bersama pihak rektorat mengupayakan betul agar bagaimana Sindu ini dihidupi betul oleh seluruh civitas akademika dengan membuat aneka program termasuk pendampingan berkelanjutan mereka yang berkarya di Unpar, dari yang kami sebut junior, medior, senior, dengan cara menggali. Ketika orang menjadi karyawan, karyawati, dosen, tendik, apapun itu, pada periode junior itu ada persoalan hidup macam apa yang dihadapi. Kalau persoalan hidupnya seperti itu, kira-kira penghayatan atas Sindunya akan seperti apa? Maka kami sekian bulan yang lalu itu mengadakan FGD, lalu menemukan persoalan-persoalan dan tantangan yang dialami mereka yang bekerja sesuai dengan tahapan sekian tahun bekerja di Unpar. Nah, lalu kami mencoba merumuskan menjadi program untuk menemani mereka yang bekerja di Unpar
secara berkesinambungan merenungkan dan mencoba menghidupi Sindu itu. Sampai di bagian akhir lalu mereka akan merefleksikan bersama apa sih legacy yang saya berikan terkait dengan tata nilai. Itu yang selama ini terjadi di Unpar melalui aneka program. Legacy itu maksudnya adalah peran mereka ya, keberadaan mereka sebagai civitas akademika di Unpar, dan apa peran yang bisa diberikan gitu maksudnya ya, Romo. Kira-kira terkaitnya dengan Sindu. Kalau mau dirumuskan secara sederhana berarti begini. Sekian tahun saya berkarya sebagai dosen, sekian tahun saya berkarya sebagai tendik. Dari 3 plus 7 itu tadi, itu apa yang sudah saya wariskan untuk junior saya. Jadi pewarisannya bukan hanya soal, oh saya sudah menulis sekian buku untuk yang dosen, atau kalau tendik saya membuat sistem yang ini. Oke, dari sisi manajerial, dari sisi karya sebagai pendidik, tapi berkaitan dengan values, apa yang sebetulnya sudah saya wariskan. Apakah misalnya, saya mengalami kesulitan betul untuk mengerti prinsip nirlaba misalnya. Kita tahu selalu ada tegangan gini, tapi di sisi lain, saya mewariskan begitu banyak hal mengenai kejujuran. Dan betul itu saya perjuangkan di unit yang saya pimpin selama sekian tahun. Atau sebaliknya, sebagai orang yang sebagai pekarya, saya memang tidak banyak mengurus itu, Romo. Tapi saya mengerti sekian tahun saya sangat mengutamakan kejujuran karena ini. Nah, kira-kira itu yang akan dibentuk sebagai legasi ketika orang sudah akan purna bakti. Tapi ketika di awal-awal itu tentu perjuangannya adalah ada beberapa values yang barangkali berbeda dari apa yang ada dalam Sindu. Atau bahkan ada beberapa poin yang rasanya pas aku masuk kok ini nggak dapet aku yang ini. Nah, itu ditemani sekian tahun pertama ketika junior. Lalu ketika medior, oke lah, kerja di Unpar sudah sekian tahun, lalu mungkin jatuh cintanya sudah berkurang. Tapi saya juga ngerti saya mesti memperjuangkan beberapa poin di Sindu. Jadi ada model pelatihan atau mereka dikumpulkan untuk yuk kita refleksikan lagi bersama. Sesuai dengan konteks ketika jadi medior, tantangannya apa? Sudah bosan bekerja di Unpar kah? Mulai melirik yang lain tapi juga tidak berani meninggalkan gitu. Nah, ini akan dihidupkan. Itu kira-kira yang menjadi pembinaan berkelanjutan. Lalu kalau yang untuk mahasiswa itu memang kami membuat roadmap di mana dalam setiap tahapan di roadmap itu mereka diajak untuk merefleksikan kira-kira dari 10 hal tadi, 10 values sebutlah, kegiatan yang kalian ikuti ini gitu. Itu mengait dengan value yang mana. Nah, itu sebetulnya itu grand design-nya. Kalau itu jalan semua ya, tapi tentu hasil baru akan ketahuan sekian tahun ke depan ya, karena kita bicara soal nilai yang tidak akan langsung terukur secara kuantitatif. Itu kira-kira yang sudah kami buat. Oke. Jadi Sindu ini sudah diupayakan untuk diperkenalkan kepada para mahasiswa baru dan juga staf-staf yang bekerja ya di Unpar. Nah, mungkin sedikit banyak tadi Romo sudah menyebutkan pengaruhnya. Secara lebih lengkap lagi mungkin mahasiswa merasakan pengaruh apa sih dengan pengetahuan tentang Sindu ini maupun para staf? Apakah ada semacam ya refleksi positif, negatif atau apa gitu? Atau mereka masih belum memahami? Mungkin Romo bisa cerita. Ini jawabannya sulit ini atas pertanyaan ini. Tapi kira-kira begini, kalau mau dipetakan, sebetulnya unsur plus dari sebuah institusi itu ujung-ujungnya adalah soal bagaimana, ya lalu istilahnya adalah produk atau mereka yang bekerja di institusi itu membawa seperangkat nilai yang akan bisa ditawarkan kepada semua orang. Kalau melihat perkembangan Sindu di Unpar selama ini, saya mempelajari dari berkas-berkas yang ada, memang sepertinya masih perlu terus digalakkan karena, nah ini lalu kita bicara soal tantangan atau bagaimana mereka menghadapi. Yang selalu menjadi tantangan adalah yang pertama, keinginan orang untuk mereduksi Sindu itu menjadi seperangkat juklak gitu istilah saya. Jadi mereka maunya sok saya disuruh apa.
Shock berarti saya mau harus apa. Nah, pandangan reduktif semacam ini itu sebetulnya menjadi tantangan bagi kami. Karena ketika orang lalu menganggap seperangkat tata nilai itu sama dengan juklak, lalu shock lah, sudah kita punya itu. Sekarang maksudnya kami suruh apa? Coba sebut 1, 2, 3. Persis ini yang keliru dan Jadi itu menjadi ada tantangan. Ada reaksi Ada demikian. reaksi seperti itu. Oh, oke. Mereka menunggunya jadi juklak. Udahlah, maksudnya suruh apa? Sementara yang namanya values itu tidak pernah bisa menjadi juklak. Anda sekalian yang hidup berkeluarga, apa pernah membuat juklak? Berarti sekarang antara suami dan istri 1, 2, 3 tidak SOP akan. gitu ya. SOP tidak akan jalan. Kami juga di komunitas religius tidak jalan begitu. Tapi nilai itu harus direnungkan lalu ditemukan dalam kondisi zaman begini, situasi karya pastoral di pastoran seperti itu. Saya juga jadi dosen, ada tantangan karya tersendiri. Maka dalam hidup bersama di pastoran, saya mesti bersikap seperti apa. Tapi nilainya sudah ada, bahwa harus ada respect satu orang dengan yang lain. Misalnya untuk hidup kami di komunitas pastoran. Tapi kan nggak bisa dijuklakkan. Nah, tantangannya orang mencari itu. Sudahlah, daripada yang susah-susah, juklaknya aja kami suruh apa. Enggak. Tidak begitu values bekerja. Gitu. It doesn't work that way. Nah, itu tantangan yang tidak mudah. Nah, lalu atas dasar gagasan yang reduktif itu, orang lalu merasa mempertanyakan relevansinya. Relevan nggak sih? Lalu sebetulnya saya kadang-kadang agak keras menjawabnya. Coba toh, kalau dipikir secara serius, 10 poin tadi, akankah menjadi tidak relevan? Coba duduk, diam, lalu kita merenung-renung. Ya nggak akan sih. Maksud nilai kejujuran akan tidak relevan. Tapi ada nggak, Romo, forum yang memang khusus untuk sharing tentang nilai-nilai Shindu ini di antara para staf atau mahasiswa? Nah, forum itu yang sedang kami buat grand design-nya. Jadi selama ini memang kami menyadari proses pengenalannya itu putus-putus. Satu titik di situ, titik lain di mana gitu. Nah, ini sedang diusahakan supaya menjadi satu gerakan bersama, termasuk ada forumnya. Kalau orang mengalami keberatan dan kesulitan, maka persoalannya kan bukan soal mengkritik lalu mengganti. Karena seperti yang tadi saya katakan, nah, maksud sih nilai-nilai itu ada yang kita mau gantinya jadi apa? Maksud jadi prinsip ketidakjujuran, ya tidak bisa. Hanya persoalannya kesulitan-kesulitan apa yang dialami ketika dalam dunia kerja yang konkret, saya harus menghidupi itu. Gagasan transformasi misalnya. Seberapa saya punya sikap transformatif. Orang bisa menjadi sangat transformatif, tapi sebetulnya karena bosenan. Saya bosen dengan ini, maka saya pengen setiap kali diganti. Berbeda, itu tidak tepat. Tapi sebaliknya, ada juga yang karena tidak mau berubah, males disuruh bekerja lebih keras, lalu mengatakan transformasi kita sudah kebablasan. Kan kita punya prinsip nirlaba, dalam arti yang utama itu bukan laba, jadi ngapain harus bekerja keras-keras. Nah, ini lalu menjadi tantangan berikutnya lagi, ketika orang mencomot Shindu saat tidak memahami secara keseluruhan, tapi hanya mencomot bagian-bagian tertentu untuk memberi justifikasi atas kemalasannya kah, atau atas ambisinya yang terlalu gede. Jadi orang akan bisa mencopoti saja. Kalau saya tidak setuju dengan pimpinan saya, lalu saya mengatakan, loh Pak, kita kan ada prinsip nirlaba, kenapa Bapak terlalu serius begitu? Ya nggak cocok. Atau sebaliknya, kita itu kan harusnya yang penting prinsip untuk bonum comune. Jadi ya sudahlah, kita usahakan saja kebaikan untuk semua orang. Soal kampusnya maju atau tidak itu kayaknya nggak penting. Mungkin nggak gitu juga. Karena ke-10-nya harus dipahami dalam tegangan yang pas satu sama lain gitu. Nah, itu yang memang menjadi tantangan dan orang diharapkan ya mau refleksi, mau berpikir mendalam dan duduk gitu. Nah, ini tantangan yang bagi kami berat. Apalagi kalau kemudian tantangan lain, ini ada banyak tantangan tadi muncul ya, tidak lagi dinomori. Tapi kira-kira misalnya gini, lalu masing-masing saling menyerang juga dengan Shindu misalnya.
prinsip ini. Kamu juga belum kan, ngapain kamu promosi? Kalau itu yang terjadi, maka values yang nggak akan jalan. Tapi yang terjadi masing-masing lalu merenungkan sendiri dan, oh oke, yang ini aku kurang. Yuk maju bersama. Nah itu kira-kira messy memang urusan mempromosikan nilai itu. Nggak pernah bisa dihitung dan diukur, tapi itu yang kami usahakan dalam grand design kami ini. Tadi Romo menyebutkan bahwa para insan Unpar tuh masih kesulitan ya memahami nilai-nilai Sindu. Dan memang buku yang ada, catatan-catatan yang ada itu sepertinya memang berat sekali ya. Bukunya aja tebal banget gitu ya. Tapi sebetulnya dari Romo dan rekan-rekan juga punya buku yang lebih populer dan lebih mungkin bisa lebih ringan untuk dipahami dan dicerna. Seperti buku ini, Romo. Barangkali bisa cerita sedikit tentang buku ini. Iya, memang salah satu tantangan untuk mempromosikan atau mengajak orang untuk masuk dalam perangkat tata nilai itu kan tadi saya menyebut. Mereka maunya jadi juklak. Jadi saya cukuplah diberitahu harus apa, 1, 2, 3, selesai. Sementara tata nilai itu kan sesuatu yang harus direnungkan. Dibaca 1 kali, terus tidak hanya info. Mungkin kalau buku teknik kan dibaca, lalu bukunya ditaruh, loh nggak kamu baca lagi? Udah ada di sini, ya buku teknik. Tapi ketika terkait dengan tata nilai kan harus direnungkan. Terus, nah, sebagai alat bantu untuk merenungkan itu, memang kami lalu mencetak versi yang lebih kecil, atau mini version, atau apapun namanya. Lalu juga itu kami terbitkan dalam buku kecil yang adalah meringkas dari segala yang terjadi dan didokumentasikan dalam buku Sindu. Bahkan kami mencoba supaya lebih bergema gitu, kami menulis di atas love, diversity, humanity sebagai ringkasan atas 3 nilai dasar itu gitu. Jadi semacam kata kunci. Kata kunci, cinta kasih dalam kebenaran, lalu hidup dalam keberagaman, lalu kemanusiaan yang utuh, maka menjadi love, diversity, humanity. Lalu diharapkan ini menjadi sesuatu yang tidak hanya dihafal, tidak hanya dimengerti dalam arti kerangka intelektual, tapi dihidupi dengan cara ya direnungkan terus. Bagaimana saya hidup di Unpar itu menjalani itu dengan segala kesulitannya, dengan segala protesnya, dengan segala kok kayaknya saya sendirian sih berjuang ini, nah, yang lain tuh adem ayem aja tuh. Nah, tapi itulah maksudnya memang. Kalau orang bertanya begitu, artinya dia merenung. Nah, salah satunya kami membuatkan wadah ya dengan pendampingan berkelanjutan tadi, supaya yang seperti itu muncul dan tiap kali orang diajak untuk merenungkan lagi. Kembali ke situ, merenungkan lagi. Kembali ke situ, merenungkan lagi. Nah, buku kecil ini memang disebut Sindu sebagai teman seperjalanan. Ini akan menyertai perjalanan mereka yang berkarya di Unpar, karena bukan saja dimengerti dari sisi pemahaman intelektual, tapi direnungkan terus-menerus dan coba kinerja seperti apa sih kalau mempertahankan atau menghidupi nilai-nilai itu. Nah, ini alatnya lebih sederhana dan ada gambarnya. Itu Begitu, dia. Bu. Rasanya sih nggak akan habis-habis ya kita kalau ngebahas tentang Sindu ya, Romo ya. Nah, para pemirsa, kita telah tiba di penghujung acara. Kita jadi semakin memahami Sindu di dalam kehidupan belajar, mengajar, dan berkomunitas di Unpar. Semoga tayangan ini membawa inspirasi bagi pelaksanaan Sindu secara nyata dan menyentuh setiap orang yang ada di Unpar. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo Atmo yang telah memberikan pencerahan tentang Sindu. Sama-sama, Bu. Terima kasih juga undangannya. Siap, nanti diundang lagi ya, Romo. Para pemirsa, Sindu adalah teman perjalanan kita untuk membangun komunitas di Unpar. Sampai jumpa di tayangan Cahya berikutnya.